to Section 17 are closed. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini saya bakal melanjutkan lagi episode kelima dari serial The 100. Terakhir kita tahu bahwa Raven berhasil meluncurkan pesawatnya ke bumi untuk menemukan fakta soal para survivor. Sedangkan Abby harus ditahan oleh Ken karena misinya bersama Raven yang melanggar hukum. Bagaimana kelanjutannya ya? Langsung saja kita gas. Scene dibuka dengan adegan pasca Olimpiade cocok tanam antara Finn dan Clark sebelumnya. Hal itu terjadi karena Clark tak ingin Finn emosi sehingga melakukan hal tersebut. Di dalam The Ark, Abby ditemui oleh Thelonious. Bukan untuk menahannya, namun dirinya meminta Abby membantu tim medis yang kewalahan menangani warga akibat turunnya kadar oksigen di The Ark. Hal ini di luar prediksi sebelumnya dan membuat Dewan The Ark harus segera mengambil langkah tegas. Ternyata ide Ken melakukan pengurangan populasi telah disetujui oleh para anggota Dewan tanpa mempertimbangkan suara Abby. Thelonious di sana juga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekitar 320 orang akan dibuang ke angkasa guna melindungi persediaan oksigen. Abby menolak dan meminta Thelonious menunggu kabar dari Raven yang sedang menuju bumi. Namun Thelonious bilang Raven tidak bisa diharapkan. Kemungkinan wanita itu sudah tewas sebelum sampai. Di sisi lain, Raven dengan potnya dalam perjalanan menuju bumi. Dirinya sudah siap dengan pot sederhana tersebut. Okay. Malam hari, Finn masih bersama Clark membicarakan soal Murphy dan bagaimana membuat aturan bagi para survivor di camp. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah bintang jatuh dan semakin dilihat, ternyata itu bukanlah sebuah bintang, namun pesawat, guys. Ya, pesawat Raven. They brought down some shampoo. Semua orang geger dan bertanya-tanya apakah The Ark memberikan pertolongan kepada mereka. Di sisi lain, Clark dan Finn akan segera kembali ke camp untuk mengetahui apakah benar pesawat yang jatuh tersebut adalah utusan bantuan dari The Ark, guys. Bellamy dan kawan-kawan juga sudah memetakan perkiraan di mana pesawat itu jatuh. Tapi Bellamy melarang pencarian malam itu karena terlalu berbahaya. Dia menyuruh untuk melakukan pencarian saat matahari sudah terbit. Di dalam The Ark, penurunan kadar oksigen yang semakin ekstrim mulai berdampak ke anak-anak. Abby di sini mulai khawatir kalau masalah ini tidak segera dicari solusinya akan semakin memburuk. Dia lalu memerintahkan temannya untuk berusaha berkomunikasi dengan Raven sembari dirinya akan membantu masalah di The Ark. You alright? I just saw them. She's going blind, and I can't do anything. She's monitoring the radio. Raven pingsan akibat benturan keras saat mendarat. Clark bersama Finn yang sampai di camp tidak mendapati Bellamy di sana. Mereka langsung curiga kalau Bellamy sengaja pergi mencari pesawat itu sendiri dan mengambil radionya. Alasannya, agar The Ark tidak bisa menghubungi mereka, maka dia akan hancurkan radio itu. Octavia yang menyusul sadar kakaknya telah membohongi survivor di camp. Octavia bertanya mengapa Bellamy melakukan hal itu. Dan benar saja karena dia ingin memastikan The Ark tidak akan mengirimkan bantuan apapun. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah agar Bellamy tidak dihukum mati. The Ark finds out we're alive, they'll come down. I'm dead. What did you do? Ini karena Bellamy telah menembak kanselir. Dia diiming-imingi oleh oknum di dalam The Ark untuk menembak Thelonious. Kemudian diberikan imbalan berupa diselundupkan ke dalam pesawat agar bisa bersama Octavia, guys. Selain itu, ya juga karena faktor dendam Bellamy atas Thelonious yang menghukum mati ibunya dulu. Sementara itu, Ken sudah menyodorkan skenario pengurangan populasinya, yaitu dengan cara membuang orang-orang di sektor 17 saat mereka tertidur. Namun akan dibuat seolah-olah itu adalah kecelakaan. Mendengar hal itu, Thelonious tidak bisa berkata tidak, hanya dengan itu menyelamatkan The Ark. Tapi dengan mengejutkan, dirinya akan ikut bersama orang-orang sektor 17, alias dia akan terbunuh juga. Dia tak sampai hati membunuh warganya sendiri, tapi di lain sisi dia terpaksa melakukannya. With one alteration. I don't have the authority. I will be at Section 17. Ken ditunjuk menjadi kanselir. Thelonious paham bahwa Ken adalah orang yang mampu menjaga stabilitas di dalam The Ark. Karena Ken memimpin tidak berdasar perasaan tapi logika. Itu yang membuat The Ark akan tetap bertahan. Pagi hari telah tiba. Bellamy berhasil menemukan Raven yang masih tak sadarkan diri. Dirinya langsung mencabut radio di pesawat itu dan membuangnya.
Tak lama kemudian, Clark bersama Finn berpencar mencari Raven. Clark terlebih dahulu sampai dan membantu Raven yang terluka. Raven begitu bahagia bisa merasakan bumi yang selama ini dia impikan. Tak lama setelah itu, Finn datang ke sana. Raven! Finn! Clark nampaknya cemburu dan tak percaya Raven adalah kekasih Finn. Apalagi belum ada sehari dia awik walk dengan Finn, guys. Sedih-sedih. Clark harus melihat kemesraan itu di depan kelopak matanya sendiri. Finn lalu minta maaf, tapi Clark bilang gak usah dipikirin Finn. Dia harus membantu Raven sekarang. Raven pun memberitahu kepada semuanya tentang yang terjadi di dalam The Ark. Seperti ibu Clark yang akan dihukum sampai pengurangan populasi. Apesnya saat akan menghubungi The Ark kembali, radionya sudah tak ada. Ya karena sudah dibuang Bellamy. Clark langsung sadar itu adalah perbuatan Bellamy dan akan mencarinya. Di dalam The Ark, Abby menemui Talonis untuk meminta penjelasan soal keputusan bersama Ken. Abby mentah-mentah menolak hal itu dan bilang bahwa Talonis adalah pengecut karena dengan kekuasaannya, dia tidak dapat berusaha semaksimal mungkin. Malah dia memilih menyerah. Bahkan Abby bilang jika Wells akan kecewa dengan keputusan ayahnya itu. Abby keluar dan kembali ke kamarnya sembari mengambil rekaman Jack dahulu. Sementara itu, Octavia yang akan kembali ke camp merasa dirinya diikuti oleh seseorang dan tiba-tiba... Clark akhirnya bisa menemukan Bellamy dan langsung menanyakan soal radionya. Bellamy pura-pura tidak tahu, bahkan ketika Finn dan Raven datang ke sana untuk memaksanya. Tapi Raven membongkar semua kelakuan Bellamy yang menjadi alasan mengapa dia merusak radio itu. Clark dan Finn terkejut dan akhirnya tahu mengapa Bellamy berusaha mencegah orang di The Ark datang ke sana. Namun Raven bilang kanselir tidaklah mati, yang membuat Bellamy kaget karena ternyata aksinya itu gagal. Clark lantas meyakinkan Bellamy bahwa dirinya bukanlah pembunuh dan Bellamy bisa menyelamatkan kaumnya dari pengurangan populasi. Tapi kata Bellamy sudah terlambat untuk menyelamatkan radionya. Abby akhirnya merilis video rahasia milik Jack ke publik untuk memberitahu soal krisis oksigen yang selama ini disembunyikan oleh anggota dewan. About our future. You are serious. The Ark is dying. Is running out. Video tersebut sungguh mengejutkan warga The Ark karena mereka selama ini tidak tahu apa yang terjadi. Krisis oksigen sampai pengurangan populasi secara sistematis dibongkar oleh Abby untuk menyadarkan seluruh pihak bahwa The Ark sedang tidak baik-baik saja. Ken lalu datang bersama aparat keamanan lainnya untuk menangkap Abby. Di bumi, seluruh survivor berusaha mencari radio yang dibuang oleh Bellamy ke sungai. Di sini Finn juga minta maaf kepada Clark karena sudah menyakiti hatinya. Dia tidak pernah terpikir akan bertemu kembali dengan Raven, makanya dia pindah hati ke Clark. Gawat ini. Tak lama kemudian radio ditemukan. Can you fix it? Like I said, it's too late. Mereka semua akan berusaha menyelamatkan radio itu kendati akan susah. Tapi Raven ternyata punya cara lain untuk memberitahu The Ark bahwa para survivor di bumi masih hidup. Anggota dewan berkumpul merapatkan video yang dirilis oleh Abby. Akibat video itu, ratusan warga berkumpul. Namun bukan untuk membuat kerusuhan. Salah satu wakil warga mendatangi Abby dan mengatakan hal yang mengharukan. Dirinya ternyata rela untuk menjadi sukarelawan untuk dibuang ke angkasa karena mengetahui jika anaknya tak punya harapan lagi melihat alias buta. Tindakan pria itu disusul warga lain yang dengan ikhlas akan dibuang agar warga yang lebih membutuhkan bisa tetap hidup. Turns out there is. Chancellor, sir. I'll take a spot. Jake was right. Raven bersama survivor lainnya berusaha mengambil bagian dari pesawatnya yang jatuh untuk digunakan memberitahu The Ark akan keadaan mereka. Saat ini mereka dikejar waktu sebelum program pengurangan populasi dilakukan. Ken lalu membawa daftar sukarelawan yang akan dibawa ke sektor 17. Di luar perkiraan, ternyata sukarelawan yang ikut melebihi ekspektasi mereka. Dari 320 orang yang dibutuhkan, malah membludak menjadi lebih dari 400 orang. Itu pun ada yang ditolak karena merupakan anak-anak dan tenaga ahli. Video Jack dan keterangan Abby ternyata tidak memicu kerusuhan, namun membuka hati semua orang. Tapi tetap, Thelonious akan ikut menjadi sukarelawan bersama warga lainnya. Di sini Ken berusaha meyakinkan Thelonious untuk tidak mengorbankan diri, karena The Ark membutuhkan kepemimpinan Thelonious. Perpisahan warga yang akan dibuang ke angkasa begitu membuat Abby gundah gulana. Dia masih menanti kabar dari Raven yang di lain sisi masih berusaha membuat alat guna memberitahu The Ark. Berkejar dengan waktu, warga sudah dimasukkan ke sektor 17. Ken di sini juga sudah terlihat lebih dewasa dan tidak sejahat sebelumnya, guys. Setelah semuanya berhasil masuk, program akan segera dilakukan dan ini sangat berat bagi Thelonious. Di lain sisi, roket buatan Raven dan Survivor sudah siap diluncurkan. To Section 17 are closed. Sir?
Walau roket sudah meluncur, program pengurangan populasi sudah dilaksanakan. Oksigen di ruang sektor 17 berhenti dan langsung membuat semua sukarelawan meninggal dalam kedamaian. To the deep. Be remembered forever. Shall give up her dead. Setelah itu, anggota dewan menuju ke ruangan tersebut dan melihat warga yang telah meninggal. Hal ini begitu menyedihkan dan tragis, terutama bagi Abby yang selalu punya harapan. Roket-roket Raven semoga saja bisa dilihat oleh DR guys, kendati program pengurangan populasi sudah dijalankan. Di lain sisi, Octavia akhirnya sadar, tapi tiba-tiba Abby yang masih sedih didatangi oleh Thelonious untuk bersabar. Keputusan itu sudah terbaik bagi mereka. Namun saat itulah roket-roket Raven terlihat oleh mereka guys. Can't you see that? Oke guys, begitu dulu episode kelima dari serial The 100. Waduh, roketnya baru terlihat setelah program dijalankan. Bagaimana kelanjutannya ya? Kita ke episode 6 guys.